yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air adalah rusaknya kondisi ekosistem tanah dan air. Oleh karena itu, keberadaan rancangan undang-undang tentang konservasi tanah dan air menjadi penting. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, serta Direktur Utama Perum Perhutani dan PT Inhutani 1-5. Rapat membahas masukan terkait penyusunan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang tentang konservasi tanah dan air. Anggota Komisi 4 DPR RI Jazilul Fawait mengatakan undang-undang konservasi tanah dan air ini sangat dibutuhkan karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya air dan tanah. Untuk itu diperlukan sinkronisasi antara undang-undang ini dengan undang-undang lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan. Jazilul menambahkan undang-undang konservasi tanah dan air ini akan fokus mengatur kandungan tanah agar kandungan tanah terjaga dan menjaga kandungan air. Sebab saat ini kualitas air tanah di kota-kota besar seperti Jakarta mengalami pencemaran yang berasal dari aktivitas industri. Ya pasti akan disinkronisasi dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang menyangkut pengairan, kehutanan, daerah aliran sungai gitu, supaya semuanya itu saling kompatibel, jadi saling melengkapi. Nah, undang-undang konservasi tanah dan air itu lebih fokus kepada soal tanah sebagai tanah, kandungan tanah, supaya tanah ini terjaga. Demikian juga air di Jakarta mengalami pencemaran yang sedemikian rupa sebenarnya dari zat kimia yang dibuang oleh pabrik. Nah, ini semuanya harus dijaga. Anggota Komisi 4 Agung Jelantik Sanjaya mengatakan, Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air akan mengatur tentang keberlangsungan ekosistem. Untuk menjaga ekosistem ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat.